Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, izinkan kami memaparkan sebuah nasihat dan renungan bagi orang yang telah berhaji. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan jalan yang lurus kepada hamba-hambanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemilik telaga dan kedudukan yang agung. Demikian pula keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka kepada jalan yang lurus. Amma ba'du. Wahai saudaraku yang telah melaksanakan haji, apabila para jamaah haji telah berniat untuk pulang kembali menuju tanah airnya, mereka akan teringat keluarga mereka, bapak, ibu, istri, anak beserta saudara, sehingga ia membawakan hadiah untuk mereka. Barang siapa yang memiliki harta berlimpah, ia akan membawa berbagai macam barang untuk diperdagangkan. Orang yang berhaji diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, tidak ada dosa bagimu mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Rabbmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Surah Al-Baqarah ayat 198. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, ayat ini merupakan dalil bolehnya melakukan bisnis bagi orang yang melaksanakan ibadah haji saat berhaji sambil melakukan ibadah. Dan sesungguhnya hal itu bukan merupakan perbuatan syirik dan tidak pula keluar dari tuntunan keikhlasan yang dibebankan kepadanya. Ad-Daruqutni rahimahullah meriwayatkan dalam sunannya dari Abu Umamah At-Taimi rahimahullah, aku berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku seorang laki-laki yang bekerja di jalur berbisnis, dan orang-orang berkata, sesungguhnya tidak ada haji untukmu. Maka Ibnu Umar berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada beliau, seperti apa yang engkau tanyakan? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam sampai diturunkan ayat, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagimu mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Rabbmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada pahala haji untukmu. Saudaraku yang menunaikan haji, sesungguhnya mengambil dari dunia sekedar batas kebutuhan tidak akan mempengaruhi keikhlasan. Akan tetapi, bagaimana perasaan Anda saat meninggalkan tempat-tempat suci tersebut? Apakah engkau mengetahui, wahai saudaraku, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada semua orang agar tidak meninggalkan kota Makkah sebelum melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, orang-orang berpaling meninggalkan kota Makkah dari segenap penjuru. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang pergi meninggalkan Makkah sehingga mengakhiri ibadahnya dengan tawaf wada di Baitullah. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang menunaikan haji, seperti inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya saat akan meninggalkan Baitullah yang mulia, yaitu agar mereka melakukan tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Makkah. Saat itu, hati dan pandangan mata mereka telah dipenuhi keagungan Baitullah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kemuliaannya. Dan Anda, wahai saudaraku, apakah yang Anda rasakan saat bersiap-siap untuk meninggalkan tempat yang suci tersebut? Saudaraku, tidak diragukan lagi bahwa meninggalkan tempat yang suci tersebut terasa begitu berat di hati, terutama jiwa yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala saat menunaikan ibadah haji. Kemudian wahai saudaraku yang menunaikan ibadah haji, ingatlah pada saat Anda meninggalkan Baitullah yang agung, sesungguhnya Anda tadinya berada dalam hari-hari beribadah kepada Allah taala dan musim-musim pendekatan diri kepadanya, dan betapa membahagiakan saat-saat tersebut. Akan tetapi wahai saudaraku, apakah ketaatan akan menjadi terhenti saat Anda pulang menuju tanah air?
Dan Anda teringat akan diri Anda pada saat sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala di sisi rumahnya yang agung. Juga hari Arafah dan kehebatannya, serta hari-hari di Mina dan keagungannya. Saudaraku, bagaimana mungkin Anda dapat menggantikan kondisi dengan yang lain? Oleh karena itu, konsistenlah dalam ketaatan. Buka lembaran baru dalam kehidupan agar bisa mendapatkan ciri-ciri haji yang mabrur. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, haji mabrur adalah orang yang melaksanakan ibadah haji pulang dalam keadaan zuhud terhadap dunia dan senang terhadap akhirat. Sebagian ulama berkata, di antara tanda haji mabrur adalah bahwa hal itu tampak di akhirnya. Jika ia pulang menjadi lebih baik dari sebelumnya, ketahuilah bahwa ia mendapatkan haji yang mabrur. Kemudian ada hal lain, wahai saudaraku yang telah berhaji. Pada saat Anda meninggalkan Baitullah, mohonlah kepada Allah agar ini tidak menjadi saat yang terakhir bagimu di Baitullah. Karena sesungguhnya menyambung ketaatan termasuk dari sebab-sebab ketetapan iman dan ibadah. Sebagaimana juga bahwa menyambung kemaksiatan termasuk dari sebab-sebab kesesatan dan penyimpangan. Saudaraku, istiqamah Anda dalam ketaatan merupakan kunci keberuntungan untuk hari persidangan besar. Inilah Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, yang terus-menerus sekalipun hanya sedikit. Yang kontinu, istiqamah, walaupun amalan itu kecil dan sedikit. Saudaraku yang telah menunaikan ibadah haji, sesungguhnya di antara tanda kesolehan adalah istiqamah, terus-menerus di atas ketaatan, sekalipun hanya sedikit. Saudaraku, inilah permata tak ternilai yang kita persembahkan, yaitu hendaklah kita memperbanyak amal saleh, beriltizam dan menekuninya. Janganlah anggap remeh hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan husnul khatimah untuk Anda dan memelihara keberkahan haji Anda. Saudaraku, janganlah Anda menjadi seperti orang-orang yang tidak pernah mengingat ketaatan kecuali hanya pada musim-musim tertentu. Dan apabila musim itu telah berlalu, mereka kembali kepada kondisi sebelumnya. Alqamah radhiyallahu anhu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai ummul mukminin, bagaimana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau sallallahu alaihi wasallam menentukan hari tertentu untuk beribadah? Ia menjawab, tidak. Ibadahnya terus, kontinu. Siapakah di antaramu yang mampu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demikian yang disebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Muhammad bin Al-Qasim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya apabila Aisyah mengamalkan sesuatu, ia menekuninya. Saudaraku yang telah melaksanakan ibadah haji, Anda harus sabar dalam ketaatan ketika meneruskan perjalanan hidup Anda yang baru, dan bersabarlah pula dalam meninggalkan kemaksiatan, karena sesungguhnya bersabar dalam melaksanakan ibadah dan meninggalkan maksiat merupakan tingkatan sabar yang paling tinggi, tingkatan sabar yang tertinggi. Maimun bin Mihran rahimahullah berkata, sabar terbagi menjadi dua. Sabar atas musibah merupakan suatu kebaikan, dan yang lebih utama dari itu adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan janganlah Anda, wahai saudaraku yang melaksanakan ibadah haji, termasuk dari orang-orang yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, orang-orang yang tercela adalah mereka yang paling sabar dalam menuruti keinginan hawa nafsu dan syahwat mereka, dan paling tidak sabar dalam ibadah kepada Rabb mereka. Ia memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menuruti keinginan syaitan, dan tidak sabar untuk berkorban dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dalam perkara yang paling ringan. Ia sangat sabar dalam mengikul beban yang berat untuk mengikuti hawa nafsunya agar mendapatkan ridha musuhnya, dan ia tidak sanggup menahan sabar untuk mendapatkan ridha Tuhannya, Rabbnya Allah Jalla Jalaluh. Ia adalah orang yang paling sabar untuk berkorban, menuruti kemauan syaitan, hawa nafsunya, dan paling tidak sabar dalam hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah celaan yang paling besar. Ia tidak akan mulia di sisi Allah, dan tidak berdiri bersama orang-orang mulia saat dipanggil di hari kiamat, yang disaksikan oleh seluruh umat manusia, agar semua yang berkumpul mengetahui siapakah yang paling mulia pada hari ini dan di mana orang-orang yang bertakwa. Saudaraku yang telah melaksanakan ibadah haji, sesungguhnya kesudahan bagi orang-orang yang bersabar adalah syurga.
Allah Ta'ala berfirman di surah Ar-Ra'd ayat 22 sampai dengan 24. Artinya, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Rabb-Nya, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau secara terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu syurga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak-anak cucunya. Sedang malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Firman Allah, Salamun alaikum bima sabartum. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, mereka bersabar terhadap apa-apa yang diperintahkan kepada mereka dan bersabar untuk meninggalkan segala yang mereka dilarang di atasnya. Saudaraku, secara tabiat jiwa ini menyukai sifat malas dan senang istirahat. Maka janganlah kita menuruti keinginannya supaya syaitan tidak mendapatkan jalan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, apabila syaitan memperhatikanmu, lalu ia melihatmu tekun dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka ia menghendakimu dan menginginkanmu. Tatkala ia melihatmu tekun dalam ibadah, maka ia jemu dan menolakmu. Sedangkan jika Anda terkadang seperti ini dan terkadang seperti itu, niscaya ia sangat berharap padamu. Saudaraku yang telah menunaikan ibadah haji, ketika datang dari hajimu, maka sesungguhnya masih dekat masamu dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga apabila Anda menyambung perbuatan tersebut, maka akan diharapkan adanya kebaikan padamu. Oleh karena itu, bersegeralah dengan bersemangat sebelum datangnya rasa malas dan jemu. Dan apabila Anda cenderung kepada rasa malas, niscaya nafsu amarah yang selalu menyuruh berbuat jahat akan menguasaimu untuk berbuat keburukan, dan Anda langsung dikuasai syaitan. Sehingga sirnalah haji bersama tiupan angin. Huraish bin Qais rahimahullah, ia berkata, apabila engkau ingin melakukan suatu kebaikan, maka janganlah menundanya sampai esok hari. Apabila engkau mengerjakan urusan dunia, maka perlahanlah. Dan apabila engkau melaksanakan salat, lalu syaitan berkata kepadamu, sesungguhnya engkau berbuat karena ria, maka panjangkanlah salatmu tersebut. Saudaraku yang telah berhaji, bersegera. Jangan Anda berkata, akan saya lakukan, akan saya kerjakan. Inilah dia, sebagaimana Thumamah bin Bajad As-Salami rahimahullah berpesan kepada kaumnya, wahai kaumku, aku memberikan kalian dari ucapan saya akan mengerjakan, saya akan salat, saya akan berpuasa. Saudaraku yang telah berhaji, berjuanglah terhadap dirimu dan janganlah Anda menjadi lemah sebagaimana ketika berjuang pada hari-hari di mana Anda berada di tempat yang suci tersebut. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Rabb-Nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurga tempat tinggalnya. Saudaraku yang berhaji, hendaklah kita untuk tidak meninggalkan memperbanyak berdoa kepada Allah Ta'ala, agar selalu menetapkan diri kita dalam ketaatan. Perbanyaklah untuk memelas kepada Allah, agar Allah meluruskan langkah kita dan senantiasa menjalani kehidupan ini di jalur agama yang benar. Rasulullah SAW memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menetapkan di atas agamanya. Ummu Salamah radhiyallahu anha ditanya tentang doa yang banyak dilakukan oleh Nabi SAW. Kebanyakan doa beliau adalah, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku berada di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Tatkala ditanya tentang hal itu, beliau menjawab, sesungguhnya tidak ada manusia kecuali hatinya berada di antara dua jemari Allah Ta'ala, di antara jemari Ar-Rahman.
Barang siapa yang di antara dia dikehendaki, maka dia akan menetapkan di atas kebenaran. Akan ditetapkan hatinya di atas jalan kebenaran. Dan barang siapa dikehendakinya, maka dia akan menyesatkannya dari jalan kebenaran. Dalam satu riwayat Nabi SAW bersabda, "Wahai yang menetapkan semua hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Wahai saudaraku yang telah berhaji, apabila Nabi Muhammad SAW selalu meminta kepada Rabb-Nya agar menetapkan hatinya di atas agamanya, dan beliau telah melihat dari tanda-tanda Rabb sesuatu yang cukup untuk menetapkan hatinya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanakah dengan kita? Inilah Anda, wahai saudaraku, berada pada zaman yang banyak sekali fitnah dan sebab-sebab penyimpangan, pada era yang mungkin saja tidak dapat menemukan para penolong di atas kebenaran. Bahkan apabila mereka melihat Anda beristiqamah di atas jalur agama, maka mereka akan memperolok-olok Anda, menghina Anda. Akan tetapi orang beriman merasa yakin kalau ia berada dalam janji Rabb-Nya, sehingga ia tidak menoleh kepadanya. Oleh karenanya, Anda, wahai saudaraku, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menetapkan hati Anda berada di atas jalannya. Jadikan setiap doa dengan niat hati yang ikhlas. Kenalilah kenikmatan ketaatan dan berbahagialah dengan kedekatan kepadanya. Jangan Anda berdoa seperti doanya orang yang lalai, yang tidak memahami apa yang dia ucapkan, karena sesungguhnya Anda, wahai saudaraku, yang telah melaksanakan ibadah haji, membutuhkan ketetapan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda dapat memetik buah dari haji dan merasakan keberkahannya. Wahai saudaraku, ada persoalan penting yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita sebutkan bersamaan dengan kepulangan Anda menuju tanah air. Janganlah Anda memandang terhadap diri sendiri seperti pandangan orang-orang yang tertipu, yaitu orang-orang yang apabila mengerjakan sedikit saja ketaatan, mereka akan menganggap diri mereka seolah-olah manusia paling mulia di muka bumi. Akan tetapi lihatlah kepada diri kita pribadi dengan pandangan yang penuh kekurangan. Karena sesungguhnya sebanyak apapun amal saleh yang kita kerjakan, maka ia tidak bisa digunakan untuk mensyukuri kenikmatan kecil yang Allah anugerahkan terhadap